Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah. Nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 48. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan video materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Nafsa dengan tema tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Nur Laili dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 56, Marinda Octaviana dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 49, Della Martina Andriani dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 57, dan Dana Muhammad Nur Alam dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 74. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran untuk memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor Perpu 013 1950. 3. Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke-12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pertama, delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordinasi diundangkan dalam Statblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat nomor PRT Perpu 13 1950 pendapat
yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian atas dasar pertimbangan penyesuaian. Ke dalam itulah akhirnya kemudian Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960 sampai 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. 5. TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat, sebagaimana tuntunan reformasi yang telah melengsarkan Soeharto dari kursi kepresidenan. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang penegasan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia.
Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan di dunia atas wabah korupsi. Melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. 11 pemberitahuan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang praserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakang di aturannya, peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Yang ke-12 yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir di latar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Impres, pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Berikut beberapa kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Antara lain, yang pertama yaitu ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindakan pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Yang kedua yaitu adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Dan terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi perundang-undangan lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu, yaitu pada 126 bab 07. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.